sekarang saya ingin tahu, ketika kerajaan Kalingga adalah yang tertua, apakah sudah ada kerajaan lain di Nusantara, di pulau-pulau yang lain di luar tanah Jawa ini, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok, dan sebagainya? Kalau dibilang tertua di sini, berarti ini asal-usulnya semua. Kalau secara pemerintahan, belum ada. Belum ada. Belum ada. Kalau yang merintis sudah ada. Ada. Oh iya, karena itu beliau-beliau kan mempersiapkan sama dengan panjenengan. Ya, Penguasa belum yang ke datang. barat. Ya, jadi nanti kita berangkat dari Kalingga dulu, dari keturunan panjenengan atau keturunannya Prabu Wasumurti dulu, oke? Ya. Yang pertama, baru ke bawah. Nah ini untuk menyebarkan kerajaan-kerajaan baru, membentuk atau mendirikan kerajaan baru, ya, yang ada di seluruh Nusantara, itu semua berasal dari sini atau bagaimana? Untuk raja-rajanya, penguasa-penguasanya yang mendirikan kerajaannya. Semua. Saya ingin menyebutkan beberapa kerajaan yang kuno, ya. Kalau di wilayah Jawa, ya, di wilayah Jawa itu ada Mataram kuno, ya, Prabu Sanjaya, ya, pendirinya. Terus setahu saya yang itu wilayah tengah, ya. Jadi dari ke timur dari Pekalongan, ya, lebih ke timur. Kalau saat ini ada di Jogja, kurang lebih, ya, antara Jogja Magelang, ya. Terus ada yang semasa, ya, yang saya sebut Kanjuruan, ya, situ, ya, ya. Ini yang ada di Jawa, ya, dekat dari sini, ya, memang di sini tempatnya, ya, itu, ya, kan? Wilayah Malang, ya. Coba panjenengan bisa ndak menceritakan, ya, keturunan-keturunan ini menyebarnya ke kerajaan mana saja? Soalnya ada kerajaan yang kuno-kuno juga, ya, ya, seperti di Kalimantan itu kerajaan Kutai, ya. Sumatera itu ada Sriwijaya, ya. Nah, kalau di Bali itu banyak di sana kerajaan-kerajaan di Bali, sama dengan yang ada di Lombok. Ini biar nonton, yang, mulai dari penguasa yang keberapa dari Kalingga ini mulai menyebarkan keturunannya untuk membangun kerajaan-kerajaan lain. Hamba cerita dari awal. Oke, apa? Dari keturunan beliau. Yang ada di sini. Nabi Sulaiman. Kami ke barat. Sebagian ada yang menyeberang. Ada yang menyeberang, ya. Itu termasuk persiapan atau tugas atau menjelang tugas. Menjelang tugas, ya. Untuk melanjutkan yang ada di sini. Yang ada di Kalingga. Ya. Dari yang 60. Yang di sini sekitar ada 4. Ya, 4 yang menyeberang ke Kalimantan. Ya. Ada yang menyeberang ke Kalimantan. Ya, itu hanya masih persiapan. Masih persiapan, ya. Beliau-beliau pun juga belum diberitahu nanti ini kerajaannya ini, ya, seperti di sana Kutai. Ya. Beliau belum tahu. Belum tahu. Tapi beliau sudah harus ada di sana.
Bali ada 3. Lombok ada 1. Lombok ada 1. Ya. Oh. Ke ini, ke Malaysia, itu kan masih Nusantara kan? Yang di barat. Ya, itu termasuk tugas yang di barat. Juga asalnya dari sini. Dari Sini semua ya. Ya, Tapi bukan, ini kan mempersiapkan, bukan dari Kalingga, tapi sebelum Kalingga. sebelum. Tugasnya mempersiapkan, Ya, belum penguasanya kan? belum. Ah, Belum kerajaannya, Ya. belum pemerintahan. Berarti ada yang menyeberang ke Sumatera, ke Kalimantan, sampai ke Malaysia. Insya Allah ada 2 di situ. Di Malaysia Ya, ada 2. ya, Kalau Brunei itu, 2 orang maksudnya. Brunei kecil memang, negaranya Brunei itu masih ada di Pulau Ada. Kalimantan. Ya ada. Apakah juga termasuk bagian dari yang Nanti. nyebrang itu? Ya, tapi nanti. Oh, masanya berbeda. Ya, Oh, setelahnya. ya, Ya. Begitu juga dengan Singapura ya. Karena Singapura ini masih bisa dibilang sewilayah dengan Malaysia ya. ya, masih 1. Nah, kalau dulu mungkin masih satu wilayah kekuasaan, Ya, satu penguasa ya. dari situ setelah semuanya menyebar dan Kalingga berdiri pada generasi keempat, dimulailah penyebaran. Memang ada beberapa gelombang, tidak satu gelombang. Tidak satu gelombang. Ya, ke timur itu, ya ke selatan, timur selatan, Timur Selatan. ya termasuk Mataram. Nanti sampai sini Kanjuruan. Oh, Mataram timur Selatan dari Kalingga Dari sana. maksudnya. Ya, Ya. dari pusatnya. Timur Selatan Mataram kuno. Ya, Ya. terus lagi berjalan ke timur. Timur Jawa Timur, Ya, yang ke Kanjuruan itu. ya, Nah, beliau Kanjuruan itu pendirinya namanya Dewa Singa. ya, Nanti gini ya, saya masih belum bisa mencerna secara detail ya. Jadi urut-urutannya dulu yang pertama. ya, Pertama Kalingga yang berdiri. Terus setelah itu ya mungkin ada yang semasa bersamaan, tapi kan tidak jauh ya. ya. Setelah itu Kalingga siapa? Kerajaan mana? Jawa Barat dulu kah? Atau Jawa Timur, atau Kalimantan, atau Sumatera, Sulawesi? Dari penguasa keempat. Penguasa keempat Kalingga. Ya, Nah, timur. Oh ya, ya. Timur dulu yang dibahas. Kita Timur, membahas sebelah jalur timur. Jawa, Ya, jalur timur dari pusat Kalingga. Ya, ke arah timur. ya, Mataram kuno atau Kanjuruan. ya. Dan, Selisihnya tidak banyak, mungkin hanya 30 tahun. duluan mana Kanjuruan sama Mataram kuno? Secara lokasi, kesiapan, duluan Mataram kuno. Duluan Mataram kuno. Ya. Tapi selisih tidak banyak, sekitar 30 tahun. Ya. Berarti hampir semasa kan? Ya, semasa. Dengan Kanjuruan. Ya, Ya, yang ada di Malang. Terus yang ada di Jawa Barat,
Apa itu? Tarumanegara? Jawa Barat ada 2. Ada 2. Ya. Ah, Ya, itu Tarumanegara. sama? Dan satunya ada ke selatan. Selatan. Kerajaan apa namanya? Ada apa itu? Pasundan gitu. Oh, Kerajaan Pasundan. Ya, Ah, tapi memang secara sejarah ada yang tertulis. ada yang tidak tertulis? Ya, Oh, ya. tapi yang pasti sepengetahuan hamba semasa dengan Mataram kuno Ah, atau hampir selisih sedikit itu ada 2 ke barat. Oh, ada, pokoknya di wilayah barat itu ada 2. Ada 2. Baratnya Kalingga. Ya, Ada 2. ya, Nah, yang masuk sekarang wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. ya, Itu ada bagian utara, ada yang bagian selatan. ya, Kalau yang utara ini Tarumanegara, ya, selatannya Pasundan itu. Pasundan ya. Nah, ya. Yang ke timur Ah, Mataram kuno, Kanjuruhan, dan ada 1 di utara. utara. Ya, Utaranya mana? Pulau Jawa apa luar? masih Jawa. Masih Pulau Jawa. Ya, Maluapati, Angling Dharma, Lamongan, antara Lamongan Tuban, antara Lamongan Tuban, dekat. dekat dengan perbatasan. Apa nama kerajaannya? Oh, belum Oh, belum sampai. sampai ke sana. Ya, Ah. belum siap. Oh, itu belum siap. Ya, Terus yang di sana, yang di Kutai. Sekarang kita menuju ke Kalimantan. luar, ya, Kalimantan. luar pulau. Oh, baru mulai di sana. Ya, ya Kutai. Itu urut-urutannya. Ya, Habis Kutai, yang di barat. Sriwijaya. Ya, Sriwijaya berdiri. Ya. Ini kita masih membahas tentang kerajaannya dulu. Ya, kerajaan dulu. Belum penguasanya ya. Dan Belum. penguasanya nanti. Ya. Terus yang ke timur, Bali, Lombok. Bali ada 3. Barat 1, timur 2, Lombok 1. Terus Sulawesi. Nanti Sulawesi. Oh, belum. Belum. Oh, Malaysia. Itu setelah Sriwijaya. Oh, setelah Sriwijaya. Ya. Oh, beda masa. Ya, beda masa. Jadi Ada, tapi memang beda masa. ini masih cikal bakalnya, Ya. ya kan? Ya, Kalau berdiri tadi sesuai urutannya itu. ya, Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu dari penguasanya yang pertama, ya. Kalau Kalingga itu kan Prabu Wasumurti, ya, Cicit Panjenengan. Nah, terus sesuai urutan tadi, penguasa Mataram kuno, Prabu Sanjaya, ya. itu keturunannya siapa? Asal dari mana? Penguasa keempat. Penguasa keempat, Ya, Prabu Kiratasinga. ya putranya, bukan Putranya. beliaunya. Iya, beliau kan tetap di Kalingga, Ya. putranya. Ya, Terus apakah ini kan jaraknya dekat antara Mataram kuno dengan Kanjuruhan? ya, Beliau namanya Dewa Singa. Apakah putranya juga
Prabu Kiratasingha, karena ada mirip-mirip namanya, karena hampir semasa. Beliau putra keempat. Ya, tapi satu ayahanda. Ya. Oh ya, artinya Mataram kuno, Kanjuruhan, saudara. Saudara. Satu ibu atau beda ibu? Beda. Beda. Ya. Ya, ya, kalau kita bicara tentang selir zaman dulu kan banyak, ya. Jadi tidak cuma 1, 2, 3, tapi Ya. banyak. Ya, karena tugas. Ya. Ya, terus kita lanjut lagi, habis Mataram kuno, Kanjuruhan, ke wilayah barat. Tadi kan urutannya Ya. Jawa bagian barat. Ya. Ya, 1, 2. ada 1, 2 di sana. Ya. Ya. Tarumanegara. Apakah raja pertamanya, penguasa pertama itu dari keturunan Kalingga apa bukan? Masih. Masih. Ya. Dari penguasa yang keberapa? Ya. Keempat pula. Keempat. Ya. Ah. Ya. Istri beliau keempat. Ya, artinya dua-duanya yang di wilayah barat itu dari penguasa Kalingga yang keempat. Ya. Sama juga dengan yang Mataram kuno sama Kanjuruhan kan? Sama. Sama, hanya mungkin beda ibu saja ya. Ya. Karena putra mahkota kan cuma satu, itu yang harus tetap berkuasa di Kalingga. Ya. Tetap di sana. Saudara-saudaranya, saudara kandung yang Ya. satu saudara ibu kandung. pun harus mencari apa tempat yang baru, kerajaan Ya. baru, ya kan? Dan sebelum beliau-beliaunya mulai berkuasa di sana, bertahta, itu kan sudah ada petugas yang terlebih dahulu mempersiapkan Ya. tempatnya kan, seperti Ya. panjenengan tadi. Nah, terus habis itu, habis dari Jawa Barat, tadi panjenengan bilang ke nyebrang ke Kalimantan. Ya. Artinya Kutai, ya, Kalimantan. Kalimantan lebih dulu daripada Sriwijaya. Berbeda. Mungkin tidak sampai puluhan tahun. Tidak, ya sedikit ya Sedikit. perbedaannya. Sangat sedikit. Ya. Mungkin hanya 4-5 tahun. Oh, iya, Sangat sedikit. sangat sedikit ya. Oke. Tapi lebih dulu Kutai. Secara perjalanan. Oh, secara. Secara perjalanan. Mm. Lebih dulu Sriwijaya. Oh, perjalanan malah Sriwijaya lebih dulu. Ya. Tapi pendeklarasian, Karena lebih dekat. oh karena lebih dekat. Ya. Oh, iya, karena kan Sriwijaya lebih dekat kan. Ya. Kalau di sana nyebrangnya mungkin lebih lama ya. Ya. Zaman dulu mungkin bisa berbulan-bulan untuk bisa nyampe ke Ya. Kalimantan ya. Karena Perairan. sangat berbeda dengan darat. Ya, Hanya perbedaan waktu. ya. Tapi itu semua satu masa. Satu masa semua ya. Ya. Artinya memang dari satu penguasa, Ya. hanya putra-putranya saja yang disebarkan, artinya gitu ya. Hanya perbedaan perjalanan. Ya. Yang jelas asalnya dari Kalingga, Kalingga. Kutai, Sriwijaya. Sriwijaya. Ya. Terus habis itu ke wilayah seberang ke timur, Ya. Bali, terus Lombok. Ya. Itu semasa juga. Selisih. Mungkin bisa dikatakan satu generasi. Hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Ya. Dari yang semua ini. Hah? Selisih satu generasi. Oh, selisih satu generasi. Ya. Ah. Artinya lebih muda. Oh, baru nyebrang yang ada di seberang, Ya. yang wilayah timur. Ya. Oh, berarti penguasa yang kelima dari Masa. Ya. Kalingga. Ya. Oh ya, itu yang Bali sama Lombok. Ya. Mm-mm. Bali dan Lombok.
selisih. Berapa generasi? Ada generasi apa semasa antara Bali sama Lombok? Semasa, tapi selisihnya agak lama. 40 tahunan. 40 tahunan. Ya, Beda generasi enggak? tidak. Satu generasi, Ya, hanya saja apa usia apa jaraknya, masa Ya. lamanya ya, sekitar 40-an tahun. ya. Oh ya. Jadi Di itu Lombok lebih cepat. berkembangnya. Ya, Oh, lebih cepat. karena kesiapannya. Duluan mana berdiri Bali sama Lombok? Yang hampir sama. Hmm. Bali sebelah barat dan Lombok. Oh, yang sebelah baratnya, Ya. yang lebih dekat ke Jawa. Ya, Itu yang lebih kan di Bali kan ada 3. ya. Oh, yang Yang timur 2. ah, Agak lama. yang agak lama. Mungkin 1 generasi. Satu generasi. Ya. Yang 2 itu. Ya, Ya, dari yang 2 ya, Bali barat ya. dan Lombok. Ah, 1 generasi satu berikutnya. generasi berikutnya. Baru Bali yang timur. Ya, lebih belakangan berarti ya. Ya. Selisih 1 generasi. Ya, Ya. Ketika ini sekarang sudah jelas memang, artinya satu terah semua penguasa kerajaan-kerajaan kuno semua berasal dari Kalingga. Ya. Nah, kerajaan setelah itu baru mungkin masanya yang berbeda. Beberapa generasi setelah itu ya, baru ada mungkin di sana ada kerajaan. Kalau di wilayah barat itu Jawa Barat ya, kan ada Sunda sama Galuh. Itu kan sudah beda masa ya. ya, Ada selisih beberapa generasi setelahnya kan. ya, Setelah Tarumanegara runtuh. ya. Nah, itu artinya cukup jauh. Penerusnya Penerusnya. itu semua setelah kerajaan-kerajaan yang saya sebutkan itu adalah kerajaan penerus. Oh, penerus. Ya. Ya. Artinya Mm-mm. tanpa harus merintis atau membangun dari nol, Mm. semuanya sudah mungkin sudah siap. Mm. Mm. Tinggal mengumpulkan beberapa dusun, wilayah Mm. atau pedukuhan, Ya. sudah bisa mendirikan satu kerajaan. Ya. Terus satu yang ingin saya tanyakan, satu kerajaan, berapa generasi setelahnya itu, yaitu kerajaan Malwapati Angling Darmo yang ada menurut sejarahnya yang tercatat itu ada di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Ya, Nah, itu berapa generasi setelahnya? Ya, beliau sudah pernah saya undang di sini, tapi saya ingin mencocokkan datanya. dari setelah 1, 2, ya, tidak lama. Selisih berapa generasi? Sekitar 3. 3 generasi. Ya, Berarti Kalingga masih ada. ada. Masih Tapi ada. masa kejayaannya mungkin sudah mulai goyah. Itu masa 1, 2, 3. Kalau masa kejayaan sudah selesai Ya, yang di Kalingga, Kalingga. baru muncul yang di sini Ya, Malwapati. Malwapati. Ya. Ya, ya, ya. Artinya setelah beliau Ratu Sima setelah Ya, masanya ya. mungkin putra atau cucunya ya. Ya, Ya. Kalau beliau penguasa Malwapati Prabu Angling Darmo, prahnya dari mana? Apakah sama langsung ke seperti yang Kalingga saya sebutkan tadi. ataukah dari Mataram kuno Tidak, langsung dari sana. langsung dari Kalingga? Karena
persiapan belum selesai. Ah, Ya, karena memang alamnya yang berbeda. alam yang berbeda. Ya. Waktu itu kan masih hutan semua ya. Mungkin kalau disebut sekarang molor. Molor. Ya, Ah, tapi terahnya tetap terjaga. ya, kalau terah raja akan tetap terjaga semua. Ya, Ya, kemurniannya akan tetap terjaga karena garis keturunan terah kayangan itu tidak akan pernah putus. Ya, berarti ada hubungan antara Ratu Sima, hubungan darah dengan Prabu Angling Darmo. kalau ditarik semuanya ada. Enggak, beliau kan berasal dari Kalingga. Kalingga. Ya, Tapi tidak langsung dari Kalingganya, hanya melalui keturunannya ya, saja. keturunannya. Oh, keturunannya. Ya, Oh ya, bukan sudah. langsung. Bukan langsung ya? Bukan. Bukan. Oh ya, sudah. Saya ingin tegaskan lagi, ya, akan saya ulangi, panjenengan bisa koreksi ya. Ya, Kerajaan pertama yang berdiri di Nusantara, satu Kalingga. ya, Dari penguasa pendirinya itu adalah Prabu Wasumurti, ya. ya, Kalau panjenengan itu adalah buyutnya yang merintis semuanya, ya. ya, Ya. Setelah berdiri Kalingga, baru mulai menyebar. Artinya sudah, orang Jawa bilang itu sudah jejek, ya. ya, Nah, sudah mantap, sudah mapan di wilayah Kalingga, baru mulai menyebarkan ya, kekuasaannya, ya kan? Kerajaan-kerajaan yang tertua yang langsung berasal dari keturunan kerajaan raja-raja Kalingga, ya, itu masuk dari, saya patokannya dari Kalingga dulu ya. Kita patokan dari Kalingga, artinya dari Jawa Tengah, dari Pekalongan ya, ke arah timur, bagian selatan ya, itu Mataram kuno, Prabu Sanjaya, ya, ya. Terus ke timur lagi wilayah Malang, ya, Kanjuruan, Prabu Dewasina, ya. Terus muncul ke Jawa Barat, ya, dua, ya, Tarumanegara sama Pasundan, ya, ya. Memang menyebutnya Pasundan, ada, kerajaan Pasundan, atau ada cuma hanya wilayah daerah Pasundan gitu, atau gimana? Wilayahnya Pasundan. ya, Nah, sudah tidak ada, tapi panjenengan lupa namanya. tidak disebutkan, Tidak tidak disebut. boleh, Tidak boleh. tidak diizinkan, Oh, ada, karena itu tidak tercatat. ya, Mungkin kalah besar pengaruhnya dengan Tarumanegara mungkin ya. ya, Nah, yang di utara, jadi di Jawa selain Kalingga tadi ada 4 ya. ya, Barat 2, timur 2, tengahnya 1. Berarti 5 termasuk Kalingga. ya, Yang ke-6 masuk ke Sriwijaya sama Kuteh. ya, 7. Ya. ya, Biar jelas dulu, soalnya biar masyarakat juga bisa paham. ya, Terus setelah ini masuk ke Bali sama Lombok. ya, 9. Ya. Berarti ada 9 yang hampir semasa, ya, ya. Hampir semasa semua sebenarnya. Cuma selisih beberapa tahun, ada yang beberapa puluh tahun ya. ya, Ya. ya, satu generasi lah, Pak. Ya, bilang saja yang satu generasi. Ya, Nah, itu kan karena usia dulu kan panjang-panjang ya. ya, Di atas 80-90 tahun ya. Zaman itu bahkan mungkin ada yang lebih dari 100 tahun kan ya, zaman itu. hanya masa pemerintahan, Masa pemerintahannya ada yang panjang, ada yang pendek, ya kan? Nah, berarti ada 9 kerajaan yang dibilang penguasa, tapi kerajaan induknya adalah Kalingga, ya. Terus setelah kerajaan yang lain itu sudah berbeda generasi, termasuk Malwapati, ya, benar ya? Ya, berarti sekarang sudah jelas semua asal induk dari kerajaan itu adalah Kalingga. Nah, Kalingga dari mana?
ya dari beliau anak turunnya sang utusan penguasa dunia waktu itu, yaitu beliau Nabi Sulaiman alaihissalam, atau kalau di Jawa dulu lebih dikenal dengan Prabu Bambang Bondowoso. Ya, insya Allah nanti ada di lain waktu. Memang saya ingin mengungkap juga ya tentang beliau ya, dari sang utusan, di mana saja kekuasaan beliau, karena ayahanda beliau ada di barat sana soalnya. Kenapa beliau sampai ke timur, ya kan? Nah, itu akan kita ungkap nanti ya. Jadi perlu juga diketahui ya sama pemirsa bahwa butuh waktu ratusan tahun untuk mempersiapkan. Jadi petugas sudah mempersiapkan itu seperti panjenengan 300 tahun butuh waktu untuk bisa berdiri yang namanya kerajaan Kalingga, ya kan? Nah, itu berasal dari anak turun dari beliau Nabi Sulaiman, ya kan? Nah, itu menyebar terus, ya. Nah, dari beliau itu kan terus naik, ya. Dari Nabi Sulaiman, karena terah raja itu dari Kayangan, itu akan terus naik sampai nanti ketemu Atlantis, ya kan? Itu masih satu garis semua. Atlantis ditarik lagi naik ke atas ketemu Lemuria, ya. Dari Lemuria diangkat terus naik, nanti akan ketemu beliau, dua sosok. Bisa dibilang kita menyebutnya itu dua jalur ya. Jalur satu Sayyid Anwas, jalur dua Sayyid Anwar. Sayyid Anwas ini yang keutusan-utusan, ya, entah itu nabi, rasul, para wali, ya. Kalau Sayyid Anwar itu para raja-raja, semua harus berdarah dari sini, ya. Tarik ke atas ketemu dengan Nabi Sis alaihissalam, tarik ke atas lagi ketemu dengan beliau manusia pertama Nabi Adam, ya. Jadi itu semua runtun, semua ada garisnya, ya. Ya insya Allah lah nanti kalau memang ada waktu, ada ini, kita akan coba menjelaskan kepada masyarakat, edukasi garis-garis semua mulai dari Nabi Adam, Nabi Sis dan seterusnya sampai nanti di akhir zaman. Ya, alhamdulillah beliau-beliau sudah menceritakan semua kepada saya kemarin, ya, dari berbagai macam tokoh-tokoh yang sudah hadir, ya. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak atas waktunya yang Sumaji. Ya. Panjenengan belum pernah hadir ke sini. Belum. Baru kali ini, ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Bismillah. Om, cenderamatan dari saya buat panjenengan. Oke, sami-sami. Om, ampun. Mohon maaf. Ya. Jika dalam memberi keterangan masih banyak kekurangan, Tidak apa-apa yang sebatas yang hamba ketahui dan yang diizinkan. Hamba mohon maaf. Tidak apa-apa. Terima kasih. Saya yang seharusnya berterima kasih kepada panjenengan. Monggo panjenengan bisa kembali. Terima kasih banyak. Hamba mohon undur diri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, demikianlah tadi perbincangan atau dialog kami dengan beliau yang Sunuaji dari Kayangan tingkat 47. Beliau sosok seorang resi, ya, beliau seorang resi yang memang ditugaskan berempat untuk mempersiapkan
berdirinya kerajaan Kalingga setelah masa kedewatan, dan beliau juga berasal dari terah Nabi Sulaiman. Ya. Mudah-mudahan semua ini ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita beliaunya tadi. Yang jelas di masyarakat pun akan terjadi pro dan kontra, tapi itu sudah wajar, karena jangankan pendapat dari beliau yang sudah berwujud ruh ya, bahkan di masyarakat saja atau para ahli saja ya, itu masih berselisih paham, tidak satu pemahaman, tidak satu versi tentang kerajaan tertua yang ada di Nusantara ya. Tapi tidak apa-apa, biar nanti waktu saja yang akan menjawab. Insya Allah nanti semua kebenaran akan terungkap jika sudah tiba waktunya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.